Dalam perjalanan hidup, manusia selalu mencari cara untuk memahami dirinya sendiri, memahami dunia, dan memahami mengapa perasaan yang ia bawa setiap hari begitu mudah dipengaruhi oleh keadaan di luar dirinya. Banyak orang hidup seperti daun kering yang diterbangkan angin, bergerak tanpa arah yang jelas, terseret oleh emosi, terjebak dalam kecemasan, dan tidak memiliki pijakan batin yang kokoh ketika menghadapi segala perubahan yang terjadi. Di tengah segala kesibukan kehidupan modern yang penuh tekanan, filsafat Stoicisme kembali menjadi salah satu sumber ketenangan yang paling relevan. Karena ajarannya tidak berbicara tentang menghindari kesulitan, tetapi mengajarkan bagaimana seseorang dapat berdiri tegak di tengah badai. Stoicisme tidak memaksa seseorang untuk menjadi dingin tanpa perasaan, tetapi justru mengajar manusia untuk memahami sumber emosinya, mengelola pikirannya, dan menemukan bagian dari kehidupan yang benar-benar berada dalam kuasanya. Banyak orang berusaha keras untuk menjadi kuat dengan cara mengejar pengakuan, kekayaan, atau kenyamanan. Padahal kekuatan sejati yang paling tahan lama justru lahir dari kemampuan seseorang untuk mengendalikan dirinya sendiri. Ketika seseorang tidak lagi menjadi budak dari amarah, ketakutan, penyesalan, atau harapan yang tidak realistis, disitulah ia mulai menemukan bahwa ketenangan batin bukanlah mitos, melainkan sesuatu yang dapat dipelajari, dilatih, dan dibangun sedikit demi sedikit melalui kebiasaan hidup yang bijak. Jika seseorang memperhatikan hidupnya secara lebih mendalam, ia akan menyadari bahwa sebagian besar rasa frustasi yang ia alami muncul bukan karena keadaan yang buruk, tetapi karena ia menuntut agar dunia selalu berjalan sesuai keinginannya. Dunia memiliki kehendaknya sendiri, waktu bergerak tanpa menunggu siapapun, dan segala sesuatu di luar diri manusia terus berubah tanpa dapat dihentikan. Stoicisme hadir untuk mengingatkan bahwa penderitaan tambahan muncul ketika seseorang menolak kenyataan dan berusaha mengatur hal-hal yang sebenarnya tidak berada dalam kekuasaannya. Banyak orang terjebak dalam dialog batin yang melelahkan, merasa marah karena perlakuan orang lain, merasa kecewa karena rencana tidak berjalan sesuai harapan, atau merasa takut karena memikirkan masa depan yang belum terjadi. Ketika seseorang berusaha mengendalikan hal-hal yang tidak dapat ia kendalikan, ia sedang menghancurkan dirinya secara perlahan. Namun ketika ia mulai menyadari batas antara kekuasaannya dan yang bukan kekuasaannya, ia menemukan pintu menuju ketenangan yang selama ini tersembunyi. Filsafat Stoicisme mengajarkan bahwa seseorang hanya memiliki kendali penuh terhadap pikiran, tindakan, pilihan, reaksinya, dan komitmennya terhadap nilai-nilai hidup yang ia anggap benar. Sebaliknya, ia tidak dapat mengontrol pendapat orang lain, situasi yang terjadi secara tiba-tiba, keadaan alam, waktu, hasil dari usahanya, atau bagaimana kehidupan memperlakukan dirinya. Ketika seseorang mulai menerima perbedaan ini, ia berhenti berperang melawan hal-hal yang tidak dapat ia menangkan. Bukannya menyerah, tetapi ia mengalihkan energinya ke arah tindakan-tindakan yang benar-benar memberikan dampak nyata. Pelajaran pertama ini tampak sederhana, tetapi hampir setiap luka emosional manusia berakar dari kegagalan memahami batas kendali tersebut. Banyak orang marah karena menginginkan perilaku orang lain berubah, padahal perubahan perilaku orang lain bukanlah ranah kekuasaan mereka. Banyak orang gelisah karena menginginkan masa depan berjalan sesuai keinginan, padahal masa depan berada di luar kendali siapapun. Banyak orang merasa putus asa karena menganggap rencana yang gagal adalah akhir dari segalanya. Padahal kegagalan hanyalah bagian kecil dari jalan panjang kehidupan yang jauh lebih besar. Ketika seseorang benar-benar menghayati pelajaran pertama ini, ia berhenti menjadi korban keadaan dan mulai menjadi pengatur responnya sendiri. Ia tidak lagi reaktif tetapi responsif. Ia tidak lagi mudah terpancing tetapi lebih tenang dalam mengambil keputusan. Ia tidak lagi mudah jatuh dalam keterpurukan panjang karena ia tahu bahwa apapun yang terjadi, ia masih memiliki kendali atas sikap yang ia pilih. Jika pelajaran pertama ini sudah masuk ke dalam cara berpikir seseorang, maka seluruh cara ia menjalani hidup akan berubah. Ia menjadi lebih damai bukan karena hidupnya lebih mudah, tetapi karena ia tidak lagi menyerahkan emosinya kepada hal-hal yang mudah berubah. Ia menjadi lebih kuat bukan karena ia mampu mengendalikan dunia, tetapi karena ia mampu mengendalikan dirinya sendiri. Ia menjadi lebih bijak bukan karena ia memiliki kekuasaan yang besar, tetapi karena ia memahami batasan mana yang harus ia terima dan mana yang harus ia kerjakan. Pelajaran pertama inilah yang menjadi dasar bagi perjalanan menuju 6 pelajaran berikutnya. Dan pemahaman tentang batas kendali ini adalah langkah paling awal menuju kehidupan yang lebih sederhana, lebih stabil, dan lebih penuh makna. Setelah seseorang memahami pelajaran pertama mengenai batas kendali dan mulai mengarahkan energinya hanya pada hal-hal yang berada dalam kuasa diri sendiri,
ia akan memasuki tahapan berikutnya dari filsafat stoikisme, yaitu kemampuan untuk menguasai respon emosinya dan menata ulang cara berpikirnya agar tidak menjadi budak dari dorongan batin yang tiba-tiba muncul. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia seringkali tidak menyadari betapa besar pengaruh emosi spontan terhadap keputusan yang ia ambil. Ketika seseorang marah, ia bisa mengucapkan kata-kata yang tidak pernah ia maksudkan. Ketika seseorang takut, ia bisa mengambil keputusan yang jauh lebih buruk dari yang seharusnya. Ketika seseorang merasa terhina, ia bisa melakukan tindakan yang merusak masa depannya sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa perasaan adalah tamu yang datang dan pergi, tetapi keputusan seseorang harus berdiri di atas nilai-nilai, bukan di atas badai emosi sesaat. Banyak orang merasa bahwa mereka tidak dapat mengontrol emosinya, padahal yang sebenarnya tidak dapat dikontrol bukanlah rasa emosinya, tetapi munculnya emosi tersebut. Yang dapat dikendalikan adalah respon terhadap emosi itu, dan respon itulah yang menentukan arah hidup seseorang. Ketika seseorang membiarkan emosinya memimpin, maka ia sedang memberikan kekuasaan kepada sesuatu yang sangat tidak stabil. Namun ketika seseorang melatih pikirannya untuk tetap jernih meskipun hatinya sedang gelisah, maka ia sedang membangun kekuatan batin yang tidak dapat digoyahkan oleh situasi apapun. Dalam banyak ajaran stoik, para filsuf menegaskan bahwa manusia harus bisa mengamati pikirannya seperti seorang penjaga yang berdiri di depan pintu, memutuskan pikiran mana yang boleh masuk dan pikiran mana yang harus dibiarkan lewat begitu saja tanpa diikuti. Pikiran negatif, penilaian berlebihan, kecemasan tentang masa depan, serta interpretasi keliru terhadap perilaku orang lain adalah hal-hal yang sering memperburuk keadaan, padahal keadaan aslinya tidak seburuk yang ada di bayangan seseorang. Ketika seseorang mampu berdiri sebagai pengamat bagi pikirannya sendiri, ia tidak lagi larut dalam cerita batin yang sering mengarah kepada masalah yang tidak pernah terjadi di dunia nyata. Orang bijak dalam stoikisme bukanlah orang yang tidak memiliki emosi, tetapi orang yang tidak dikuasai oleh emosinya. Ia merasakan semuanya, tetapi ia melihat perasaannya sebagai sinyal, bukan sebagai perintah. Ketika marah datang, ia mengakui keberadaannya, tetapi ia tidak membiarkan amarah memegang kebudi hidupnya. Ketika takut muncul, ia menyadari rasa takut tersebut, tetapi ia memilih untuk tetap menghadapi keadaan dengan keberanian yang tenang. Ketika sedih hadir, ia membiarkannya lewat tanpa mengubah kesedihan itu menjadi keputusasaan. Orang yang menguasai respon emosinya dapat tetap berjalan meskipun hati sedang berat, dapat tetap berpikir jernih meskipun situasi kacau, dan dapat tetap memilih tindakan terbaik meskipun pikirannya diguncang berbagai keraguan. Pelajaran kedua ini mengingatkan bahwa seseorang tidak boleh mempercayai seluruh pikiran yang muncul di kepalanya, karena banyak pikiran terbentuk dari rasa takut, trauma, asumsi, atau pengaruh lingkungan yang tidak sehat. Ada pikiran yang benar, tetapi ada pula pikiran yang menipu. Ada pikiran yang membawa kedamaian, tetapi ada pula pikiran yang mendorong seseorang menuju kehancuran. Stoikisme mengajak setiap manusia untuk menata ulang cara berpikirnya dengan memeriksa apakah suatu pikiran benar-benar sesuai kenyataan atau hanya interpretasi berlebihan yang lahir dari ketakutan. Contohnya ketika seseorang merasa bahwa dirinya tidak dihargai karena teman atau pasangannya bersikap sedikit berbeda, pikiran itu seringkali hanyalah asumsi yang tanpa dasar. Ketika seseorang merasa bahwa hidupnya hancur hanya karena satu kegagalan, itu juga biasanya hanyalah cerita batin yang terlalu dramatis. Ketika seseorang menganggap bahwa seluruh dunia sedang memusuhinya hanya karena beberapa orang bersikap buruk, itu hanyalah interpretasi emosional, bukan fakta. Stoikisme membangun kekuatan seseorang melalui pemahaman bahwa pikiran harus diperiksa, diuji, dan disaring sebelum dipercaya. Jika seseorang mempercayai seluruh pikirannya, maka ia akan hidup dalam dunia yang dipenuhi bayangan, bukan kenyataan. Pelajaran kedua juga mengajarkan bahwa seseorang dapat menguasai emosinya melalui latihan kesadaran, ketenangan, dan pengambilan jarak dari situasi yang memicu reaksi emosional. Ketika seseorang menghadapi masalah yang membuatnya ingin bereaksi secara impulsif, ia dapat menarik napas sejenak, mengambil jarak batin, memeriksa apakah reaksinya akan membawa manfaat atau justru memperburuk keadaan. Seseorang yang mampu berhenti sejenak sebelum mengambil tindakan, memiliki kendali yang jauh lebih kuat atas hidupnya. Ia tidak mudah terpancing, tidak mudah terseret, tidak mudah hancur oleh provokasi, dan tidak mudah kehilangan arah ketika sesuatu tidak sesuai harapan.
Banyak masalah besar sebenarnya berasal dari keputusan ketil yang diambil ketika seseorang sedang dikuasai emosi. Sebaliknya, banyak masalah besar dapat diselesaikan atau dicegah hanya dengan memberikan waktu beberapa detik untuk menenangkan diri sebelum merespon. Jika pelajaran kedua ini benar-benar dipahami, seseorang akan menyadari bahwa ketenangan bukan muncul dari kehidupan yang sempurna, tetapi berasal dari kemampuan untuk menghadapi hidup apa adanya tanpa menciptakan drama tambahan melalui pikiran dan emosinya sendiri. Seseorang yang mampu mengatur respon emosinya akan memiliki kehidupan yang lebih stabil, hubungan yang lebih kuat, pikiran yang lebih jernih, dan hati yang lebih damai. Ia tidak lagi menjadi kapal yang diombang-ambingkan badai, tetapi menjadi kapten yang mengendalikan arah meskipun angin datang dari segala sisi. Pelajaran kedua ini adalah bagian penting dari perjalanan menuju kehidupan yang lebih kuat, karena tanpa kendali atas emosi dan pikiran, seseorang akan mudah hancur bahkan oleh peristiwa kecil. Setelah seseorang mulai mampu mengendalikan apa yang berada dalam kuasanya, serta belajar mengatur respon emosinya dengan lebih tenang, maka ia memasuki tahap yang jauh lebih dalam perjalanan stoikisme, yaitu memahami pelajaran ketiga tentang bagaimana setiap manusia harus bersahabat dengan ketidakpastian hidup dan berhenti memusuhi perubahan yang tidak dapat ia hindari. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia cenderung ingin memegang kendali penuh atas apa yang akan terjadi, ingin memastikan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai rencana, dan berharap bahwa hidup akan terus stabil tanpa keguncangan. Namun pada kenyataannya, kehidupan selalu bergerak tanpa menunggu kesiapan siapapun. Ada hal-hal yang datang tanpa diberitahu, ada rencana yang gagal tanpa peringatan, ada pertemuan yang membawa harapan namun berakhir dengan perpisahan, serta ada waktu-waktu ketika seseorang harus menerima bahwa apapun yang ia pikirkan tentang masa depan tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Stoikisme mengajarkan bahwa seseorang harus mampu menerima perubahan sebagai bagian alami dari kehidupan dan bukan sebagai musuh yang harus dihindari. Ketika seseorang menolak perubahan, ia membuat dirinya sendiri menderita dua kali. Pertama, karena perubahan itu sendiri, dan kedua karena penolakan batinnya terhadap kenyataan. Jika seseorang dapat belajar hidup berdampingan dengan ketidakpastian, maka hati dan pikirannya akan menjadi jauh lebih kuat dalam menghadapi segala kemungkinan. Dalam ajaran stoikisme, ketidakpastian bukanlah ancaman, melainkan sebuah ruang di mana seseorang dapat menggunakan kebijaksanaannya. Ketika seseorang memahami bahwa hidup tidak dapat diprediksi secara sempurna, ia tidak lagi menghabiskan tenaga dalam kecemasan berlebihan. Ia menyadari bahwa memperkirakan segala kemungkinan adalah bagian dari kewaspadaan, tetapi terjebak dalam kecemasan adalah bentuk penolakan terhadap realitas. Banyak orang merasa hidupnya berat bukan karena situasinya, tetapi karena bayangannya terhadap masa depan. Mereka membayangkan bahwa hal buruk akan terjadi, dan pikiran itu menghancurkan ketenangan yang seharusnya dapat mereka nikmati hari ini. Stoikisme berkata bahwa seseorang hanya dapat hidup pada saat ini, sehingga satu-satunya hal yang layak ia lakukan adalah menghadapinya dengan kebijaksanaan, bukan rasa takut. Ketika seseorang menerima ketidakpastian sebagai bagian dari perjalanan, ia tidak lagi terkurung dalam perangkap pikiran yang berputar-putar. Ia menjadi lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan, lebih siap menghadapi kemungkinan apapun, dan lebih tenang ketika dunia bergerak tidak sesuai rencana. Dari pelajaran ketiga ini, seseorang akan bergerak menuju pelajaran keempat, yaitu kemampuan untuk melihat kesulitan sebagai kesempatan untuk tumbuh, bukan sebagai halangan yang menghancurkan hidup. Bagi para filsuf stoik, kesulitan bukanlah sesuatu yang harus dihindari sepenuhnya. Sebaliknya, kesulitan adalah medan latihan bagi kekuatan batin seseorang. Marcus Aurelius berkata bahwa hambatan yang muncul dalam hidup bukanlah batu yang menghalangi langkah, tetapi batu pijakan yang menguatkan seseorang setiap kali ia menapakinya. Ketika seseorang berhadapan dengan masalah, ia memiliki dua pilihan. Ia bisa mengeluh, menyalahkan keadaan, dan meratapi nasibnya. Atau ia bisa menggunakan masalah itu sebagai kesempatan untuk memperkuat karakternya. Kesulitan mengejarkan kesabaran, keteguhan, kerendahan hati, serta kemampuan untuk bertahan ketika keadaan tidak mendukung. Stoikisme mengajarkan bahwa seseorang yang hanya kuat ketika keadaan baik berarti belum benar-benar kuat. Kekuatan sejati terlihat ketika seseorang tetap berdiri, tetap berpikir jernih, dan tetap memilih tindakan yang benar meskipun hidup sedang menekan dari segala arah.
Banyak orang menganggap kesulitan sebagai tanda bahwa hidup tidak berada di pihak mereka, tetapi Stoikisme melihatnya secara berbeda. Bagi para filsuf Stoik, kesulitan adalah guru yang paling jujur, karena kesulitan tidak peduli pada kenyamanan seseorang, tidak peduli pada kemalasan, dan tidak peduli pada harapan yang tidak realistis. Kesulitan memaksa seseorang untuk melihat dirinya apa adanya, bukan seperti yang ia bayangkan. Ketika seseorang berada dalam masa sulit, ia akan tahu seberapa kuat dirinya, seberapa sabar ia dapat bertahan, seberapa bijak ia dapat berpikir, serta seberapa besar ia mampu mengendalikan dirinya sendiri. Kesulitan juga menunjukkan apakah seseorang benar-benar memahami pelajaran pertama dan kedua, karena seseorang yang telah belajar menguasai pikiran dan emosinya akan mampu menghadapi masalah tanpa meledak secara emosional, tanpa tenggelam dalam kepanikan, dan tanpa menyalahkan dunia atas setiap ketidaksempurnaan yang ia temui. Pelajaran keempat ini mengubah cara seseorang memandang hidup. Ia tidak lagi berharap bahwa hidup harus selalu mudah, tetapi ia berharap agar dirinya menjadi cukup kuat untuk menghadapi apapun yang muncul. Ia tidak lagi mencari kehidupan yang bebas dari rintangan, tetapi ia mencari hati yang mampu tetap tenang meskipun rintangan datang bertubi-tubi. Ia tidak lagi menghindari tantangan, tetapi ia mengerti bahwa tantangan adalah bagian dari pembentukan dirinya menjadi lebih matang. Ketika seseorang memahami bahwa kesulitan adalah gerbang menuju pertumbuhan, ia berhenti menjadi korban setiap kali sesuatu tidak berjalan sesuai harapan. Ia mulai melihat bahwa setiap perjuangan adalah kesempatan untuk menjadi lebih kuat daripada dirinya yang kemarin. Jika pelajaran ketiga mengajarkan seseorang untuk menerima bahwa hidup tidak dapat diprediksi, maka pelajaran keempat mengajarkan bahwa ketidakpastian dan kesulitan bukanlah alasan untuk takut, tetapi kesempatan untuk menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Dalam perjalanan panjang Stoikisme, dua pelajaran ini membuat seseorang mampu berdiri lebih tegak daripada sebelumnya. Ia tidak lagi rapuh ketika dunia berubah, dan tidak mudah runtuh ketika kesulitan datang. Ia mulai menyadari bahwa kehidupan bukanlah mencari kondisi ideal, tetapi tentang membangun karakter yang solid, sehingga apapun kondisi yang datang, ia mampu menghadapinya dengan kebijaksanaan dan keteguhan yang tidak mudah goyah. Setelah seseorang memahami bahwa kesulitan adalah bagian dari perjalanan yang membentuk karakter, ia akan melihat kehidupan dengan perspektif yang berbeda. Ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan yang sejati tidak datang dari luar dirinya, tetapi dari keteguhan batin yang ia bangun setiap hari. Dan ketika pemahaman ini mulai menancap dengan kuat, ia memasuki pelajaran kelima dalam ajaran Stoikisme, yaitu kemampuan untuk mensyukuri apa yang dimiliki saat ini tanpa kehilangan kesadaran bahwa segala sesuatu dalam hidup bersifat sementara. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering terjebak dalam pencarian yang tidak ada habisnya. Mereka bekerja tanpa henti untuk hal-hal yang mereka anggap akan membuat mereka bahagia. Tetapi ketika mereka mendapatkannya, mereka justru merasa masih belum cukup. Pikiran manusia selalu berlari ke masa depan, mencari yang belum dimiliki, dan sering mengabaikan hal-hal sederhana yang sudah berada di hadapannya. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan bukanlah tujuan yang dicapai ketika seseorang mengumpulkan banyak hal, tetapi kondisi batin yang muncul ketika seseorang mampu menghargai apa yang sudah ia miliki tanpa bergantung secara berlebihan pada sesuatu yang bisa hilang kapan saja. Rasa syukur dalam Stoikisme bukan berarti pasrah atau berhenti berusaha, tetapi kemampuan untuk melihat nilai dalam hal-hal kecil yang sering dianggap remeh. Ketika seseorang dapat mengapresiasi hubungan yang ia punya, kesehatan yang ia miliki, waktu yang ia jalani, dan kesempatan-kesempatan yang hadir setiap hari, maka hidupnya akan terasa jauh lebih bermakna. Pelajaran kelima ini mengingatkan bahwa manusia sering kehilangan rasa cukup bukan karena kekurangannya, tetapi karena pikirannya selalu membandingkan diri dengan orang lain. Ketika seseorang iri melihat pencapaian orang lain, ia lupa bahwa dirinya pun memiliki sesuatu yang belum tentu dimiliki oleh mereka. Ketika seseorang merasa rendah diri karena standar sosial yang terus bergerak, ia lupa bahwa kebahagiaan tidak pernah datang dari membandingkan diri. Para filsuf Stoik mengajari bahwa seseorang harus memandang hidupnya sendiri, bukan hidup orang lain. Jika seseorang terus berfokus pada apa yang dimiliki orang lain, ia tidak akan pernah merasa puas. Namun jika ia memusatkan perhatian pada apa yang sudah ada dalam genggamannya, ia menemukan bahwa hidupnya sebenarnya jauh lebih kaya dari yang ia kira. Stoikisme tidak menyuruh seseorang untuk hidup tanpa keinginan,
tetapi mengajak manusia untuk membedakan antara keinginan yang sehat dan keinginan yang lahir dari ego, dari rasa iri, atau dari dorongan untuk mengikuti tekanan sosial. Ketika seseorang mampu mensyukuri apa yang ia punya tanpa berhenti memperbaiki diri, ia hidup dengan keseimbangan yang kuat antara ambisi dan ketenangan. Dari pelajaran kelima, seseorang akan melangkah ke pelajaran keenam, yaitu kemampuan untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip yang ia yakini, tanpa tergoyahkan oleh pendapat orang lain atau tekanan dari lingkungan yang tidak sejalan dengan jalannya. Banyak orang hidup dalam kebingungan, bukan karena mereka tidak tahu apa yang benar, tetapi karena mereka takut menghadapi penilaian orang lain. Mereka menampilkan diri yang bukan diri mereka sendiri, hanya untuk diterima, dipuji, atau dinilai baik. Padahal, hidup seperti itu hanya membuat seseorang menjauh dari jati dirinya. Stoikisme mengajarkan bahwa seseorang harus hidup berdasarkan nilai, bukan berdasarkan pujian atau kritik. Nilai adalah kompas batin yang tidak berubah meskipun dunia berubah. Jika seseorang jujur, ia akan tetap jujur meskipun orang lain menganggap kejujuran itu merugikan dirinya. Jika seseorang memegang integritas, ia tidak akan mengorbankannya demi keuntungan sesaat. Jika seseorang percaya pada kebenaran, ia tidak akan menyingkirkan kebenaran itu hanya agar dirinya terlihat baik di mata orang lain. Hidup berdasarkan prinsip membuat seseorang menjadi teguh, tidak mudah dibentuk oleh keadaan eksternal, dan tidak mudah digoyahkan oleh opini yang datang dan pergi. Pelajaran keenam mengingatkan bahwa hidup tidak akan pernah benar-benar damai jika seseorang terus menyesuaikan dirinya dengan harapan orang lain. Ketika seorang mencoba menyenangkan semua orang, ia kehilangan arah. Ketika seseorang mencoba memenuhi standar yang tidak sesuai dengan prinsipnya, ia kehilangan dirinya sendiri. Para Stoik berkata bahwa seseorang harus memandang hidupnya seperti seorang pemahat memandang patung. Setiap hari, ia menentukan bagian mana yang perlu dibentuk, mana yang perlu dihilangkan, dan mana yang harus dibiarkan apa adanya. Nilai-nilai hidup adalah alat pahat yang membentuk karakter. Jika seseorang tidak memiliki nilai yang jelas, hidupnya akan terus berubah mengikuti arah angin, tidak pernah stabil, dan selalu cemas akan pendapat orang. Namun jika seseorang memiliki prinsip dan memilih untuk menjaganya, ia akan menemukan ketenangan yang tidak dapat diberikan oleh pujian, harta, ataupun kekuasaan. Hidup berdasarkan nilai membuat seseorang memiliki pusat gravitasi batin yang kuat. Ia tidak mudah terpancing oleh godaan, tidak mudah kehilangan arah, dan tidak mudah terluka oleh kritikan yang tidak penting. Pelajaran keenam juga mengajarkan bahwa seseorang harus memilih jalan yang benar, meskipun jalan itu tidak selalu mudah. Banyak orang memilih jalan yang cepat dan nyaman, tetapi mengorbankan integritas mereka. Namun, Stoikisme berkata bahwa hidup bukan tentang kenyamanan, tetapi tentang kehormatan batin. Ketika seseorang memilih untuk hidup dengan benar, ia mungkin menghadapi kesulitan pada awalnya, tetapi ia mendapatkan hadiah yang jauh lebih besar, yaitu ketenangan hati karena tahu bahwa ia tidak mengkhianati dirinya sendiri. Nilai-nilai adalah fondasi rumah batin seseorang. Tanpa nilai, rumah itu mudah runtuh ketika badai datang. Dengan nilai, rumah itu tetap berdiri bahkan dalam angin paling kencang. Pelajaran keenam menanamkan kesadaran bahwa dunia luar tidak selalu memberi keadilan, tetapi seseorang tetap memiliki tanggung jawab untuk hidup dengan benar, karena tindakan benar adalah penghargaan tertinggi terhadap dirinya sendiri. Jika seseorang memahami pelajaran kelima dan keenam ini, ia akan menemukan bahwa hidup yang kuat bukanlah hidup yang dipenuhi hal-hal besar, melainkan hidup yang dijalani dengan kesadaran, integritas, rasa cukup, dan penghargaan terhadap perjalanan dirinya sendiri. Ia tidak lagi dikuasai oleh keinginan berlebihan atau oleh tekanan sosial, dan ia tidak lagi hidup dengan standar yang ditentukan oleh dunia. Ia menemukan kedamaian bukan dari apa yang ia miliki, tetapi dari siapa dirinya saat ini. Ia memahami bahwa kebahagiaan tidak perlu dicari terlalu jauh, karena kebahagiaan sudah ada dalam cara ia memandang hidup dan dalam nilai-nilai yang ia jadikan pijakan. Pada akhirnya, perjalanan seseorang dalam memahami kehidupan akan membawanya pada pelajaran ketujuh, yaitu kemampuan untuk melepaskan hal-hal yang berada di luar kendali dirinya dan merelakan segala sesuatu kembali kepada tempatnya masing-masing. Banyak beban hidup yang sebenarnya berasal dari keinginan manusia untuk mengontrol hal-hal yang tidak pernah bisa ia kendalikan. Ia ingin mengontrol pikiran orang lain, ia ingin mengontrol bagaimana seseorang memperlakukannya, ia ingin mengontrol hasil dari setiap usaha yang ia lakukan, dan ia ingin mengontrol jalannya kehidupan agar sesuai dengan harapannya.
Namun semakin seseorang berusaha menggenggam sesuatu yang bukan haknya untuk dikendalikan, semakin besar rasa frustasi yang ia rasakan. Stoikisme mengajarkan bahwa seseorang hanya memiliki kendali atas pikirannya sendiri, sikapnya sendiri, tindakannya sendiri, dan nilai-nilai yang ia pegang. Segala sesuatu selain itu adalah hal-hal yang harus diterima sebagaimana adanya. Ketika seseorang mampu membedakan antara apa yang bisa ia kendalikan dan apa yang tidak, hidupnya menjadi jauh lebih ringan. Ia tidak lagi terombang-ambing oleh keadaan yang tidak bisa ia prediksi. Dan ia tidak lagi kehilangan ketenangan hanya karena dunia tidak berjalan sesuai keinginannya. Kesadaran ini bukan membuat seseorang menjadi pasif, tetapi membuatnya lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar bisa ia perbaiki dalam hidup. Pelajaran ketujuh juga mengingatkan bahwa manusia sering menyimpan luka masa lalu seperti beban berat yang digantungkan di lehernya. Ia merasa harus memperbaiki sesuatu yang sudah terjadi, atau berharap seseorang yang pernah melukainya berubah menjadi lebih baik. Padahal masa lalu tidak bisa diubah meskipun seseorang meratapinya setiap hari. Stoikusme mengajarkan bahwa seseorang tidak memiliki kendali atas apa yang sudah berlalu, tetapi ia memiliki kuasa penuh atas bagaimana ia memaknainya. Ketika ia memutuskan untuk merelakan hal-hal yang tidak bisa ia kembalikan, ia memberikan ruang bagi dirinya untuk tumbuh menjadi lebih kuat. Melepaskan bukan berarti melupakan, tetapi menyadari bahwa sesuatu yang telah lewat tidak boleh lagi mencuri ketenangan hari ini. Dengan cara ini, seseorang belajar bahwa kedewasaan bukan datang dari usia, tetapi dari kemampuannya memahami mana yang harus dipegang dan mana yang harus dilepaskan. Dan ketika seseorang telah melalui ketujuh pelajaran ini, ia mulai melihat dunia dengan kebijaksanaan yang tidak ia miliki sebelumnya. Ia mulai memahami bahwa kehidupan bukan tentang menghindari kesulitan, tetapi tentang menguatkan karakter. Ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan tidak muncul dari pengejaran yang tidak ada ujungnya, tetapi dari rasa cukup yang tumbuh dari dalam diri. Ia tidak lagi mudah terpengaruh oleh kritik yang tidak penting, tidak lagi terjebak dalam keinginan yang tidak sehat, dan tidak lagi kehilangan arah karena komentar atau penilaian yang tidak perlu. Ia menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai yang ia pegang, dan ia memilih integritas dibandingkan kenyamanan sesaat. Ia memahami bahwa segala sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan harus ia lepaskan, karena memaksa dunia mengikuti kemauan pribadi hanya akan menciptakan penderitaan. Inilah inti kebijaksanaan stoikisme, yaitu kemampuan untuk hidup dengan ketenangan, menerima jalan hidup sebagaimana adanya, dan tetap berpegang teguh pada kebaikan meskipun dunia tidak selalu memberikan balasan yang adil. Sebagai penutup, perjalanan memahami kehidupan melalui sudut pandang stoik bukanlah proses yang selesai dalam waktu singkat. Ini adalah perjalanan panjang yang harus dijalani setiap hari, melalui pilihan-pilihan kecil yang menentukan bentuk karakter seseorang. Setiap pagi adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih kuat, lebih tenang, lebih bersyukur, dan lebih selaras dengan nilai-nilai yang diyakini. Setiap tantangan adalah ajakan untuk kembali pada diri sendiri, kembali pada prinsip, dan kembali pada kesadaran bahwa kebaikan batin adalah sumber kekuatan yang tidak bisa dicuri oleh siapapun. Dan setiap malam adalah waktu untuk merenung apakah hari ini telah dijalani dengan terhormat, apakah seseorang sudah jujur pada dirinya sendiri, dan apakah ia telah memilih jalan yang benar meskipun tidak mudah. Ketika seseorang mempraktikkan ini secara konsisten, ia akan menyadari bahwa hidupnya berubah perlahan, menjadi lebih damai dan lebih bermakna. Jika perjalanan panjang tentang kebijaksanaan ini memberikan manfaat bagimu, maka jangan ragu untuk mendukung perjalanan ini dengan berlangganan channel ARS Pandangan Stoik, agar setiap pembelajaran baru yang hadir dapat menemanimu dalam memahami hidup dengan lebih bijak, lebih kuat, dan lebih tenang.